Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Anissa Firdaus dan rekan saya Hania Afifatul Thohiroh akan mempresentasikan kewarganegaraan yang berjudul Nasionalisme dan Bela Negara di Indonesia. Nasionalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara. Artinya, setiap warga negara Indonesia harus memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan, sehingga setiap warga negara bisa merasa setia terlebih pada negara dan bangsanya sendiri. Tujuan nasionalisme: pertama, menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa, membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat, membangun dan mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat, berupaya menghilangkan ekstremisme berlebihan dari warga negara kepada masyarakat, menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa, menjaga tanah air dan bangsa dari musuh baik dari dalam ataupun luar. Selanjutnya, apa sih bela negara? Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan negara, Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Di Indonesia, proses pembelaan negara sudah diatur secara formal ke dalam undang-undang. Di antaranya sudah tersebutkan ke dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 30. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa membela bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Tujuan bela negara: mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, menjaga identitas dan integrasi bangsa atau negara. Selanjutnya, bentuk nasionalisme. Ada beragam bentuk nasionalisme dan bela negara yang diterapkan di suatu negara, salah satunya Indonesia. Berikut ini beberapa bentuk nasionalisme dan bela negara di Indonesia. Nasionalisme dapat menonjolkan dirinya sebagian paham negara atau gerakan yang populer berdasarkan pada pendapat warga negara, etnis, budaya, keagamaan, dan ideologi. Kategori tersebut lazimnya berkaitan dengan kebanyakan teori nasionalisme, mencampur adukan sebagian atau semua elemen tersebut. Bentuk nasionalisme yang pertama, yakni nasionalisme kewarganegaraan. Nasionalisme kewarganegaraan adalah bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik dari keikutsertaan rakyatnya, kehendak rakyat atau perwakilan politik. Yang kedua, nasionalisme romantik yang disebut juga nasionalisme organik. Nasionalisme romantik adalah lanjutan dari nasionalisme etnis di mana negara memperoleh kebenaran politik secara semula jadi hasil dari bangsa atau ras. Yang ketiga, nasionalisme budaya. Nasionalisme budaya adalah jenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya sifat keturunan seperti warna kulit, ras, dan lain sebagainya. Yang keempat, yakni bentuk nasionalisme kewarganegaraan. Nasionalisme kewarganegaraan adalah masyarakat memiliki perasaan nasionalitis yang kuat dan diberi keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Yang kelima, yakni bentuk nasionalisme agama. Nasionalisme agama adalah jenis nasionalisme di mana negara memperoleh legitimasi politik dari bersama agama. Sekalipun demikian, lazimnya nasionalisme etnis adalah mencampur adukan dengan nasionalisme keagamaan.
Bentuk bela negara, yakni bentuk-bentuk dari bela negara. Yang pertama, bentuk kewarganegaraan. Bentuk pendidikan kewarganegaraan. Bentuk pendidikan kewarganegaraan adalah kegiatan mempelajari dan menghayati ilmu pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara. Pendidikan ini juga mencakup wawasan Nusantara, kebangsaan, dan ideologi negara. Yang kedua yakni bentuk bela negara pelatihan dasar kementerian. Latihan kementerian tingkat dasar bisa menjadi satu di antara bentuk upaya bela negara. Dengan ikut latihan, raga dan jiwa akan terlatih. Yang ketiga yakni bentuk bela negara pengabdian sebagai prajurit. Bentuk bela negara yang ketiga ini hampir mirip dengan yang kedua, namun bedanya ada pada niatan keikutsertaannya. Yang keempat yakni bentuk bela negara pengabdian sesuai profesi. Bentuk upaya bela negara yang satu ini ditentukan oleh profesi secara sederhana. Siapapun dapat membela negara sesuai pekerjaan atau keahlian profesinya. Contoh, guru kepada muridnya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.